Urang Ranca kok pasti pilih Prabowo. Masya Allah, makasih lu udah lah ngecewain Gusti Ranca. Dan udah betul, Gusti adalah salah satu pendukungnya Bapak Prabowo. Tapi itu beberapa hari yang lalu sebelum Gusti memutuskan untuk hijrah dari 02 ke 01. Alhamdulillah sekarang aku sudah bisa berpikir dengan akal sehat, ya udah Masya Allah. Dan alasan kenapa bisa pindah sebenarnya sih simpel aja. Karena memang kita butuh perubahan itu. Dan terlalu sayang rasanya jika 5 tahun ke depan kita serahkan kepada pemimpin yang di dalamnya itu masih syarat dengan unsur oligarki dan juga politik kepentingan, di mana hukum dan tata negara ini bisa mereka atur seenaknya karena mereka punya kuasa. Sedikit ingin membuka mata teman-teman semua bahwa Bapak Anies ini adalah orang yang paling ditakuti oleh para elit politik, oligarki dan juga penguasa. Alasannya kenapa, teman-teman silahkan cari tahu sendiri. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskan kenapa dulu Bapak Anies ini pernah dipecat sebagai menterinya Pak Jokowi. Apakah pekerjaan beliau tidak baik ataukah karena alasan lain? Dan Bapak Jokowi sendiri tidak pernah juga membeberkan kenapa beliau memecat Bapak Anies. Dan lagi menurut saya Bapak Anies ini adalah orang yang jujur dan amanah. Buktinya selama 5 tahun beliau menjabat sebagai gubernur Jakarta, beliau kekayaannya ya udah segitu-gitu aja. Kalau pejabat lain menjabat dalam kurun waktu yang 5 tahun itu udah kaya kali itu ya. Alah, nggak tahu aja. Dulu kalau nggak ada Pak Prabowo, Pak Anies itu mau jadi apa? Padahal nih, waktu dulu Pak Sandiaga Uno ingin mengusung Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, Bapak Prabowo nggak setuju loh. Dia menentang. Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Saya yang memutuskan. Ini saya yang memutuskan. Dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan itu belum setuju. Saya memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Mas Anies, Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Anies waktu itu bukan bagian dari Gerindra PKS, oke? Diundang untuk menjadi calon gubernur. Dan pada waktu itu mayoritas dari pendukung Pak Prabowo menentang keputusan itu. Tapi waktu saat terakhir itu Pak Prabowo menyatakan tidak setuju karena dia maunya saya menjadi calon gubernur. Mas Anies diminta bukan menyodorkan diri untuk menjadi gubernur, kan gimana kita nyodorkan diri? Partai nggak ada, uang nggak ada, mau dari mana kita minta? Dan FYI juga, Bapak Anies ini dijuluki sebagai gubernur termiskin. Karena apa? Karena beliau menjadi pejabat bukan karena ingin kaya, tapi memang tulus ingin melayani masyarakat. Bapak Prabowo didukung oleh orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. Nah, itulah kata roti goreng yang dinamakan dengan circle of oligarki. Dan apa yang menjadi kesemasan bagi circle of oligarki ini? Nah, itu dia. Mereka akan ketakutan jika Pak Anies yang jadi presiden. Dan bagaimana caranya untuk mengakhiri circle of oligarki ini? Yaitu dengan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk terus berkembang di tengah-tengah kita. Pilihan dikembalikan kepada kita semua. Apakah kita ingin oligarki ini berakhir atau tetap dilanjutkan? Semoga teman-teman semua bisa memilih dengan otak yang cerdas dan akal yang sehat. Assalamualaikum.